L-O-V-A-R-D 여기서 넘으면 침범이야 babe. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Astriani Aveliana Atta, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman, Angkatan 2020. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sastra pada periode 1945 hingga 1953. Teman-teman jangan di-skip ya, ikutin terus videonya kalau mau nambah ilmunya. H.B. Jassin, Sitor Situmorang, Rosian Anwar, Ahok K. Hadimadja, dan lain-lain gigih membela Angkatan 45 dan mengatakan bahwa pengarang yaitu muda-muda ini tak bisa lagi digolongkan kepada Angkatan Pujangga Baru. Pada tahun 1952, H.B. Jassin mengumumkan esai berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dalam kumpulan karangan Jassin yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik Esai di tahun 1945. Selain itu, ada beberapa tokoh. Yang pertama, Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan pada tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai mulo atau SMP, dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta, tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Yang kedua yaitu Asrul Sani dan Rifa Lapin. Penyair kawan Chairil yang sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka ialah Asrul Sani dan Rifai Apin. Ketiga penyair itu, Chairil, Asrul, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia pelopor Angkatan 45. Yang ketiga, Idrus. Idrus yang lahir pada tanggal 21 September 1921 biasanya dianggap orang sebagai salah seorang tokoh pelopor Angkatan 45. Tetapi, ia sendiri selalu menolak pemahaman itu. Tokoh yang keempat yaitu Akdiat Kamiharja. Meskipun pada zaman revolusi, ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut yang bernama Gelombang Zaman. Nama Akdiat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis di tahun 1968. Yang kelima, Pramadya Anantatur. Pramadya Anantatur adalah pengarang yang sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949. Ketika cerpennya Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya Pemburuan di tahun 1950 mendapat hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Yang keenam, Muchtar Lubis. Muchtar Lubis lebih terkenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya, Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Yang ketujuh, Utuy Tatang Sontani. Utuy Tatang Sontani terkenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-dramanya tersebut, Utuy sangat mengedepankan individu dan meniadakan norma-norma masyarakat, agama, moral yang ada. Yang kedelapan yaitu Sitor Situmorang. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan ini, Sitor kebanyakan mempergunakan soneta dalam mengisahkan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Kemudian disusul oleh kumpulan sajaknya yang kedua berjudul Dalam Sajak di tahun 1955. Dan yang ketiga berjudul Wajah Tak Bernama di tahun 1956. Selanjutnya, Ahok K. Hadimadja. Pada masa Jepang, ia turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat kebudayaan. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak menyanyikan keindahan alam. Tokoh yang ke-10 yaitu M. Balfas dan Rusman Sutia Sumarga. M. Balfas lebih terkenal sebagai prosais meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya
Anak Revolusis menarik perhatian orang dan diumumkan majalah Gema Suasana di tahun 1948. Rusman Sutia Sumarga mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya Gadis Bekasi mendapat hadiah dari Balai Pustaka. Tokoh yang ke-11 yaitu Trisno Soemardjo. Selain sebagai pengarang, beliau dikenal pula sebagai pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperlihatkannya pada masa awal revolusi. Di samping itu, ia dengan tekun terus menerjemahkan drama-drama pujangga Inggris William Shakespeare. Sebagai pengarang, ia sejak pemula menulis sajak, cerpen, sandiwara, esai, kritik, dan lain-lain. Tokoh yang terakhir yaitu M.H. Rustanti Kartakusuma. Tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45, baik isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggap dirinya tergolong kepada angkatan 45, tetapi ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an, kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti yang pertama Ida Nasution. Ida menulis beberapa buah esai yang dimuat dalam majalah-majalah, tetapi ia kemudian menjadi korban revolusi. Ia hilang ketika perjalanan Jakarta ke Bogor di tahun 1948. Yang kedua yaitu Walujati atau Supangkat, lahir di Sukabumi pada tanggal 5 Desember pada tahun 1924. Ia menulis sajak pada masa-masa pertama revolusi. Yang ketiga yaitu S. Rukiah atau Kertapati. S. Rukiah yang lahir di Purwakarta pada tanggal 25 April di tahun 1927, juga menulis sajak. Selain menulis sajak, ia juga berhasil sebagai pengarang Suwarsih Jojo Pustipo, lahir di Bogor 20 April di tahun 1912. Yang keempat yaitu St. Nuraini atau Sani. Nuraini lahir di Padang pada tanggal 6 Juli 1930. Ia menulis sajak, cerpen, esai, dan terutama menerjemahkan hasil sastra asing. Dalam sajak-sajaknya terasa sekali kewanitaannya. Yang terakhir yaitu Surwasih Jojo Pustipo. Pada masa sehabis revolusi, Suwarsih yang menurut usianya lebih dekat kepada lingkungan para pengarang pujangga baru itu menulis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu P. Sengojo. Ketika menulis esai, ia menggunakan nama Suripman. P. Sengojo memang dikenal sebagai pengarang yang gemar menggunakan nama samaran. Hasil karya P. Sengojo kebanyakan diterbitkan dalam majalah, antara lain Panjaraja, Zenit, Gelanggang, Gajah Mada, Indonesia, Pujangga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Yang kedua, M. Ali. Muhammad Ali mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Marikar. Dia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak, esai, dan terjemahan. Yang ketiga, Dodong Jiwarapja. Dodong Jiwarapja mulai menulis puisi sejak tahun 1948. Puisi yang ditulisnya tahun 1948 hingga 1972 dipublikasikan dalam berbagai majalah di Indonesia, antara lain dalam Mimbar Indonesia, Gema Suasana, Gelanggang, Siasat, dan Budaja Jaya. Sedangkan puisinya yang mutakhir tahun 1973 hingga 1994 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Yang terakhir yaitu Harjadi S. Hartowardojo. Harjadi S. Hartowardojo, sastrawan Indonesia, terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nama lengkapnya Harjadi Sulaiman Hartowardojo. Dia lahir tanggal 18 Maret 1930 di desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dengan nama Harjadi Sulaiman.
Jadi, dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa sejarah sastra pada periode 1945 hingga 1953 merupakan perkembangan awal sastra lama menjadi sastra baru. Selain menjadi awal perkembangan sebuah sastra, pada periode 1945 hingga 1953, sastra Indonesia mulai memunculkan beberapa tokoh sastrawan yang memiliki karya sastra yang begitu memukau dan menggemparkan para sastrawan Indonesia pada saat tersebut. Salah satunya seorang tokoh sastrawan yang sangat dikenal sampai saat ini, yaitu Chairil Anwar. Kemunculan Chairil Anwar menjadi titik awal bahwa sebuah sastra menjadikan bukanlah hanya bahasa yang digunakan di dalam keseharian, akan tetapi bahasa tersebut merupakan bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, serta bahasa yang bernilai sastra. Kemunculan karya sastra bukanlah hanya sebuah karya sastra yang dapat dikagumi dan memiliki maknanya yang tersirat, akan tetapi di balik kemunculannya karya sastra memiliki nilai-nilai perjuangan yang dilewati oleh tokoh-tokoh sastrawan di dalam memunculkan karya-karya sastranya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di next video. Dadah!